Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bang Fatur di channel Fatur and Friends. Ya, hujan di luar sudah berlalu. Mari kita kembali belajar. Pada video kali ini, Abang akan membahas soal mengenai bunga pinjaman nih. Sempat terlewat teman-teman, mohon maaf. Ini yang request teman-teman juga dari SMP, salah satu SMP di Sukabumi. Jadi teman-teman coba simak ya, karena soal-soal seperti ini sering kali ditemui di ujian-ujian atau tryout-tryout mungkin ya, untuk anak kelas 9. Dan untuk anak kelas 7, ini merupakan tingkatan soal yang lumayan susah, jadi teman-teman harus simak. Sebelum kita lanjut, teman-teman buka dulu video mengenai bunga pinjaman, bunga tunggal. Pokoknya bahasannya bunga tentang aritmatika sosial di submateri bunga. Oke lanjut, soalnya cuma satu teman-teman, kita lanjut aja. Jadi gini, Ardi meminjam uang yang harus diangsur senilai 1.560.000 per bulan. Nah, selama 6 bulan. Jadi si Ardi itu cuma minjem 6 bulan, setiap bulannya dia bayar 1.560.000. Nah, jika bunga pinjamannya itu adalah 8% per tahun atau 12 bulan, maka besar pinjaman mula-mulanya berapa? Jadi kita identifikasi berapa persen bunganya kalau kita hanya meminjam 6 bulan. Nah, yang kita harus tahu 1 tahun 12 bulan. Bikin, berarti berapa persen bunga, ini bunga, berapa persen bunga flower, kacau nih Abang. Jangan. Berapa persen bunga selama 6 bulan? Berarti ini perbandingan apa? Lurus ya. Karena 12 bulan itu 8%, ya 6 bulan berapa persen? Gampangnya kalau mau perbandingan lurus bisa kali silang atau enggak gini aja teman-teman. Nah, 6 ke 12 itu kan dikali 2. Nah, sekarang X ke 8 berapa dikali 2 hasilnya 8? Jawabannya 4. Nah, di sini kan kali 2. Nah, ya nggak teman-teman? Paham kan? Nah, bisa juga kayak gini. Tergantung teman-teman enaknya kayak gimana. Kalau angkanya baik, bagus, gampang, mending kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah, udah dapat, berarti X-nya ya sama dengan 4 kan? Nah, 4% itu bunga ketika kamu meminjam 6 bulan. Jadi, 1.560.000 yang kamu dapat, itu udah termasuk bunga. Nah, sekarang 1.560.000 itu 1 bulan. Nah, kalau 6 bulan gimana? Ya, dari 1 ke 6 kan dikali 6. Ini cara yang tadi. Berarti kalau ke sini juga harus dikali 6 gitu ya. Jadi berapa yang dipinjam selama 6 bulan itu? Ternyata yang harus dibayarkan selama 6 bulan itu adalah 9.360.000. Tapi itu udah include sama bunga. Nah, pinjaman awal kita berapa? Nah, ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita pinjam uang ke bank, kita kena bunga. Pinjam ke apa? Bank keliling tuh ya yang suka ngeliling, ada tuh orang-orang yang keliling tuh minjemin uang, itu pun ada bunganya. Jadi teman-teman kalau mau pinjam uang, lebih lebih cermat lagi. Kita udah belajar aritmatika sosial, ketika kita pinjam uang ke hal-hal seperti itu, berarti kita harus membayar lebih, mengeluarkan kocek lebih dari apa yang kita pinjam. Oke, jadi kita buat tabel perbandingan lurus. Nah, kalian buat kolom persen dan kolom rupiah. Nah, ketika kita ini sorry, jangan tabungan kali, pinjaman awal ya, pinjaman awal. Karena kita kan ini ngomongnya pinjaman, berarti ini pinjaman awal. Nah, ini pinjaman awal. Pinjaman awal. Jadi kan kita minjem ke orang lain, kita pasti 100% minjem kan, dan kita dapat uangnya dari mereka 100% gitu ya. Kita pegang senilai segitu gitu. Terus kita, mau ngembaliin lagi, nah ada bunga. Berarti kita tambahkan nih, apa yang kita pinjam dan bunganya berapa, kita tambahin. Kalau di persen ya 100 tambah 4, berarti 104%. Nah Nah, kita tahu yang kita harus balikin itu 9.360. Berapa mula-mula? Nah, ini udah include include udah termasuk bunga. Nah, jadi gimana? Nah, kali silang perbandingan lurus. Kayak gini. Berarti kita dapat 104 dikali Z. Nah, ini kan kayak saya masukin variabel sama dengan 100 dikali 9.360.000.
Nah, ini pindahin ruas nih 104-nya. Jadi dibagi sama 104. Z sama dengan 9.360.000 dibagi 104. Dapat Z-nya sama dengan 9 juta. Nah, jadi apa ya, bukan tabungan, sorry. Pinjaman awal yang kita pinjam ke bank itu senilai 9 juta. Nah, berarti bunganya berapa? Bunganya ya kurangi aja 360.000 karena 9 juta ditambah 360.000 hasilnya 9.360.000. Ini ditambah ya. Jadi kalau mau naik ke atas harus dikurangi yang besar kurangi yang kecil. Gitu ya, teman-teman. Ini saya hapus biar teman-teman ngerti. Jadi intinya ketika kita udah belajar mengenai aritmatika sosial, kita harus cermat di dunia nyatanya ya, di dunia keseharian gitu. Kita harus cermat. Ketika kalian meminjam uang dengan bunganya yang terlalu besar, itu hindari. Kenapa? Karena kalian akan mengembalikan return uang itu lebih banyak lagi, lebih besar lagi gitu. Ya ini berlaku ketika kita ngeredit motor atau apapun, handphone mungkin ya. Ketika kredit ya pasti ada bunga gitu. Jadi apa yang kita bayar di akhir setelah kita jumlah itu nilainya akan lebih besar daripada apa yang ada seharusnya gitu. Apa yang ada di tag atau di labelnya gitu ya. Itu ada bunga namanya. Oke teman-teman, pembahasan soal kali ini cukup sampai di sini, teman-teman bisa review kembali soal ini kalau teman-teman masih belum paham, atau enggak teman-teman coba review dulu materinya di bunga tunggal pajak ya, bunga tunggal dan pajak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe. Jangan lupa like dan komen. Bagikan ke teman-teman lainnya untuk men-share ilmu kalian, men-share ilmu ini ke teman-teman seluas-luasnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.